Oke, balik lagi di channel Si Inspiratif bareng gue Maulana. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai konten pendidikan lagi, ya. Seperti yang bisa kalian lihat di video, kali ini kita akan membahas mengenai isu yang cukup menarik ya, sebetulnya di dunia pendidikan, yaitu adalah perguruan tinggi, ya. Perguruan tinggi yang belum mampu mengarahkan siswanya atau mahasiswanya menuju jenjang atau masa depan yang lebih cerah gitu ya, bahasanya seperti itu. Nah, dari sini harus kita garis bawahi bahwasanya perguruan tinggi khususnya ya, dia itu sebagai agent gitu ya, agent untuk menghantarkan siswanya menuju masa depan yang lebih layak. Sebenarnya kan kalau kita merujuk pada tujuan tersebut, maka sebetulnya perguruan tinggi itu memiliki misi khusus dalam rangka mengarahkan siswanya menuju jenjang yang lebih layak sesuai dengan prodi atau program studi yang memang mereka ampu gitu ya. Jadi di sini kita bisa melihat dengan jelas itu bahwasanya tujuan perguruan tinggi harusnya memang mengantarkan gitu. Tidak hanya sekedar memberikan teori atau memberikan ilmu pengetahuan yang basisnya hanya teori yang cenderung mereka juga tidak memberikan apa ya, satu upgrade gitu ya atau suatu pengembangan, mungkin masih menggunakan teori-teori lama dan sebagainya ya, cenderung kurang adaptasi juga dengan teknologi sehingga yang akhirnya tidak menjadi relevan dengan dunia pekerjaan saat ini, seperti isu yang sering kita lihat saat ini, outputnya itu sangat memprihatinkan seperti yang kita lihat berita-berita di sosial media gitu ya, bahwasanya tenaga-tenaga kerja, mahasiswa-mahasiswa yang baru lulus dari perguruan tingginya, mereka berebut adu sikut-sikutan dengan para pekerja yang lain yang mungkin kelasnya bahkan di bawah perguruan tinggi, mereka bersaing satu sama lain, saling sikut-sikutan sampai ada yang jatuh dan sebagainya, saling berdesak-desakan dalam ya itu tadi, dalam rangka untuk melamar pekerjaan gitu. Jadi kalau kita lihat uh, banyaknya tenaga pekerja, bahkan seringkali kita lihat pengendara ojek online juga banyak yang dari lulusan S2 gitu. Bagaimana gitu loh, wah, suatu upaya yang dia kerahkan gitu ya dalam mencapai pendidikan setinggi itu, setinggi S2 ya, itu kan modalnya juga nggak sedikit, pasti ya, pasti nggak sedikit gitu. Jadi kenapa gitu loh, notabene perguruan tinggi yang punya kompetensi atau punya kewenangan, dia harus memiliki tanggung jawab dalam upaya untuk mengantarkan mahasiswanya itu tadi yang atau masa depan yang lebih layak ya. Di sini sudah ironis sebetulnya karena memang tujuannya begitu, tapi rata-rata seperti yang kita lihat saat ini, perguruan tinggi rata-rata tidak bertanggung jawab ya, dalam tanda kutip ya, karena itu tadi menurut saya tujuan utama ya dari perguruan tinggi itu adalah mengantarkan siswanya menuju masa depan yang lebih layak gitu. Nah, hal tersebut tentunya terjadi berdasarkan beberapa hal, salah satunya mungkin dari tenaga pengajarnya yang juga tidak kompeten seperti yang harusnya kita pelajari lebih lanjut, bahwasanya ketika suatu perguruan tinggi ya, itu mengajarkan satu pelajaran mata kuliah ya, terkait dengan program studi yang sesuai, misalnya seorang wirausaha ya, atau program studi manajemen ya, ini ingin belajar mengenai manajemen di program studi manajemen. Nah, mereka ini masuk dengan harapan memperoleh ilmu tambahan atau memperoleh suatu inovasi baru. Ya. Gambarannya mungkin menurut saya adalah mereka ini ingin menguasai lebih banyak teori-teori baru, ya,
teori baru ya, lebih banyak pengetahuan atau insight baru yang dia peroleh dari yang perguruan tinggi ini peroleh, maksudnya dari instansi lain atau dari pengalaman berbagai perusahaan-perusahaan di Indonesia. Ironinya seperti yang kita lihat, banyak sekali rata-rata perguruan tinggi memberikan tenaga pengajar yang justru tidak sesuai. Ya. Bahkan di beberapa perguruan tinggi ya, itu mereka juga banyak yang memasukkan orang-orang yang tidak kompeten atau di luar bidangnya. Atau ya kalau kita boleh ngomong, mereka adalah orang yang datang dari pihak internal ya. Jadi dengan adanya tenaga-tenaga pengajar yang tidak kompeten, bagaimana dia bisa memberikan atau men-share pengalamannya misalnya, atau memberikan pengetahuan insight tambahan dari dari dunia luar, dari banyak pelatihan-pelatihan yang mungkin dia pernah ikuti gitu ya misalnya. Nah itu kan adalah salah satu bentuk ketidaksesuaian. Nah selain itu juga yang lebih penting tentunya itu dari perguruan tinggi itu sendiri ya, dari dekan-dekannya, dari penyelenggara yang memang dia punya kewajiban atau kewenangan dalam memberikan mata kuliah atau insight yang akan sesuai dengan atau dengan situasi yang terjadi saat ini, harus mampu adaptasi ya. Sedangkan di berbagai sekolah misalnya ini bahkan mereka adalah orang-orang yang resisten gitu ya. Orang-orang yang anti dengan teknologi. Ngapain nyari ini kok di Google misalnya, ngapain nyari kok di ChatGPT dan sebagainya. Padahal itu adalah salah satu sebenarnya kan ChatGPT itu bisa dijadikan media ya, bisa dijadikan sebagai jembatan untuk mampu memberikan praktek-praktek yang memang harusnya mampu dimanfaatkan gitu. Artinya melalui ChatGPT melakukan program apa, melakukan praktek apa, misalnya. Justru memang pendidikan kita di pendidikan yang sifatnya itu adalah menghafal mungkin ya seperti yang kita coba lihat berbagai sekolah-sekolah bahwasanya masih banyak yang mereka ini menggunakan ChatGPT untuk mengetahui let's say sejarah-sejarah ya, ini didirikan tahun berapa ya, ini didirikan oleh siapa ya kan, lahir tahun berapa dan sebagainya, sehingga secara infrastruktur saja sudah tidak relevan. Nah sehingga ya, komponen-komponen itu tadi, mulai dari tenaga pengajar, mulai dari institusi yang mereka tidak bisa memberikan atau tidak bisa memberikan satu mata kuliah yang sesuai ya, tenaga pengajar atau pendidik yang memang mengarah ke arah yang ke sana, maka ya akan seperti itu gitu loh outputnya itu. Bayangin saja ketika kalian masuk dengan mahal, kalian diajarkan oleh orang yang tidak kompeten, kalian diajarkan teori-teori yang lama ya, sehingga insight-nya yang kalian dapatkan juga tidak terlalu banyak atau bahkan ya tidak upgrade gitu. Mereka yang tidak kompeten. Jadi seperti itulah gitu loh realitas. Jadi saya harap ya para perguruan tinggi bisa mampu memberikan
kita bisa ya. Oke, jadi cukup sekian video kali ini, semoga banyak menginspirasi dan memberikan masukan terhadap pendidikan kita yang lebih baik. Saya Maulana, terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. 11 menit.